Ramadan hingga akhir Ramadan untuk mendapatkan keberkahan dan memperoleh satu derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajatnya orang-orang yang bertakwa. Karena sejatinya berpuasa itu bukan hanya menahan, tetapi muaranya untuk menuhan. Kita melangit tujuannya untuk menggurih. Makanya Ramadan dikenal sebagai syahrul tarbiyah karena memang memberikan kita pelatihan yang sangat luar biasa. Bukan hanya sebelum berbuka kita mampu menahan, tetapi esensinya setelah kita berbuka, menahan itu mampu untuk tetap diterapkan. Makanya satu yang selalu luput pada saat kita berbuka puasa itu Pak, kalau orang Makassar bilang malalamata. Jadi kalau kita buka puasa itu kadang semua mau diambil Pak. Kue yang ada di depan kau itu semua dihantar. Mulai dari Jalan Putih diambil, Panada diambil, Bikambuan diambil, Rokok-rokok Unti diambil, Baroko diambil. Ujung-ujungnya nanti 2 biji di kue dimakan, 1 gelas air kenyang mati. Apalagi kalau sudah tiba giliran makan berat, itu kayak orang 3 hari 3 malam tidak makan. Nasi itu kayak gunung bawa karaing tingginya, belum lagi ayamnya 2 potong, ikannya 2 lembar. Akhirnya setengah mati kekenyangan. Masuk waktu sholat isya pergi ke masjid karena susah digoyang kekenyangan. 2 mami posisinya di masjid ambil. Kalau bukan sandar di tembok masjid, sandar di tiang masjid. Ini ciri-cirinya orang yang terlalu balala pada saat buka puasa kemudian pergi sholat di masjid. Tapi ini nanti taruh kalau subuh tidak sih, karena kita sudah sahur gitu. Puasa di bulan suci Ramadan adalah kewajiban mutlak. Begitupun dengan sholat. Makanya kalau orang puasa tapi tidak sholat, jangan harap puasa akan diterima oleh Allah. Begitupun sebaliknya, sholat tapi tidak puasa berarti kita menyia-nyiakan kesempatan Ramadan yang Allah berikan untuk kita. Maka pada saat terdengar panggilan azan, yang sejatinya azan ini adalah panggilan Allah untuk kita, orang-orang yang menginginkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Maka mari kita jawab panggilan itu dan langkahkan kaki kita untuk datang melaksanakan kewajiban. Karena sejatinya azan ini adalah syiar Pak. Karena semakin besar suara azan dan semakin luas jangkauannya, itu semakin baik. Prinsipnya dipanggil saja baik kalau datang, apalagi kalau tidak dipanggil lagi. Besar saja suaranya kita sudah dengar, nah kadang dalam hati sebentar pilih, nanti pilih masih lama sih. Apalagi kalau sudah kecil ini sudah samar-samar suaranya. Ini kan azan awalnya dimimpikan oleh 2 sahabatnya Rasulullah. Yang pertama Abdullah bin Sa'id dan yang kedua Umar bin Khattab. Kemudian dilaporkanlah kepada Rasul, yang akhirnya Rasul menginstruksikan salah satu sahabat yang pada saat itu statusnya masih budak berkebangsaan Ethiopia, Bilal bin Rabah, untuk mengumandangkan ini azan. Pertanyaannya, kenapa mesti Bilal yang diinstruksikan oleh Rasul untuk mengumandangkan azan? Kenapa bukan sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah yang lainnya yang diperintahkan oleh Rasul? Bilal ini punya 2 kelebihan. Yang pertama, walaupun statusnya masih budak, tetapi dia berani menyampaikan syiar Islam. Kemudian yang kedua, di antara sahabat-sahabat yang lain yang ada di kota Mekah, yang paling besar suaranya, yang paling merdu suaranya, Bilal bin Rabah. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, orang-orang yang mendengar itu akan termenung, bergetar hatinya, dan seakan-akan terhipnotis untuk melangkahkan kakinya datang untuk berjamaah. Jadi kalau kita pakai prinsipnya Bilal, itu muazzin memang harus besar dan bagus suaranya. Jadi bukan cuma polisi yang profesional, bukan cuma dokter yang profesional, bukan cuma tentara yang profesional. Muazzin juga harus profesional, karena tidak sembarang dia yang memanggil orang lain. Kalau perlu pengurus masjid ini anggarkan dana untuk menggaji muazzin itu tugasnya. Karena beda suaranya muazzin yang digaji dengan muazzin yang tidak digaji, itu beda suaranya. Kalau muazzin yang digaji memang betul-betul. Kalau kita dengar suaranya kadang kita ingat lagi waktu umroh di Mekah, waktu kita beribadah di Masjid Nabawi. Tapi kalau yang tidak digaji kan asal-asalan. Bayangkan sholat subuh panggilannya 2 kali nafas. Hayya 'alas shalah. Bagaimana orang bangun subuh tambah dikasih nafas? Kemudian azan subuh itu kan ada panggilan khususnya. Setelah hayya 'alal falah, as-shalatu khairun minan naum. Dan adabnya di dalam mengumandangkan as-shalatu khairun minan naum, ini as-shalahnya harus lebih panjang dari an-naumnya. Cuma kadang masih ada beberapa muazzin di kota Makassar yang kurang paham ini adabnya. Jadi langsung saja campur hantam lurus. As-shalatu khairun minan
Nabi jawab makin sodakota wa barokta wa ana ala dalika minasyahidin. Ustaz, saya tidak hafal, ulangi saja apa yang panggilannya tadi. As-sholatu khairun minan naum. Sebalik kita berusaha untuk menghafal itu panggilan khususnya. Makanya pada saat azan dikumandangkan, itu kan setan lari terkentut-kentut Pak, meninggalkan ini masjid. Begitu selesai azan, masuk lagi itu setan. Iqamah, lari lagi itu setan. Selesai iqamah, masuk lagi. Makanya di masjid ini ada satu setan yang standby, yang punya tugas khusus. Apa tugasnya? Dia mengganggu orang yang sholat berjamaah di masjid. Nama setannya itu Khanzab. Di mana dia masuk, dia menyelinap di saf-saf yang terlalu longgar. Makanya kan alhamdulillah MUI sudah tetapkan lagi fatwa seperti awal. Sholat jangan lagi ada jarak di antara kita. Bagaimana dulu waktu 2020, 2021, ya mau tidak mau karena kita harus taat dan patuh pada protokol 1 meter lancang kanan, 1 meter lancang kiri. Secara tidak langsung dikasih makhluk saf itu Khanzab untuk datang lagi. Apa ciri-cirinya orang yang digoda oleh Khanzab? 3. Yang pertama, terlalu banyak goyangnya waktu sholat. Ini sedikit saya mau memberikan klarifikasi. Ada toh itu, mohon maaf, biasa orang sholat kalau tahiyat nampak senang kasih goyang di tunjuknya, atau nak kasih putar seperti orang laut. Ada juga yang bilang ditulis itu asyhadu an la ilaha illallah dengan sandaran hadis mauquf, hadis yang disandarkan oleh sahabat karena sahabat melihat Rasulullah waktu tahiyat bergerak berlututnya. Nah, itu secara kasar mata. Tetapi kita kalau menelusuri lebih jauh, apa sebenarnya yang membuat Nabi pada saat mengucapkan doa tahiyat itu bergetar dia punya jari? Ternyata Rasulullah saking memaknai itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah, jangankan jarinya Pak, seluruh tubuhnya Rasulullah itu bergetar. Cuma Rasulullah tahan, yang sahabat lihat cuma telunjuk. Makanya tidak usah dipaksa, ini harus dikasih gerak. Kalau kita sudah maknai dari dalam, dia akan bergerak dengan sendirinya Pak. Tidak usah bagi paksa, harus seperti handphone mau digetar, tidak usah. Selanjutnya, mohon maaf bapak-bapak yang kalau ke masjid pakai sarung, mohon maaf Pak, ini bukan kewajiban cuma adab saja. Itu capnya sarung tak balik, dijamin kasih ingat. Kenapa? Karena bisa jadi mengganggu jamaah yang sholat di belakang kita. Karena ada tuh itu jamaah biasa suka banding-bandingkan sarungnya orang. Lupa nih, gajah guru aja berarti kelas 1. Yang di samping kiri begini berarti yang kamu ini pasar hukum di sebelah belakang ini yang disebut-disebut. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya orang yang digoda oleh Khanzab, kadang nak kasih lupa nih berapa rakaat, maka ini 2 rakaat nih, 3 rakaat nih. Dan yang paling parah selama kita sholat banyak itu difikir Pak, banyaknya dihayalkan. Belum pakai bertakbiratul ihram, menakut juga yang dihayalkan. Tapi pas kita bertakbiratul ihram, masuk di rukun sholat banyaknya itu pikiran. Sementara sholat yang Allahu Akbar, di mana tadi kata penting itu? Alhamdulillah diajar sebentar kasih ciparan lagi si dokter, bayangkan. Contoh itu sementara sholat. Makanya ulama memberikan solusi. Yang pertama, sebut namanya itu setan. Karena kalau setan disebut namanya, dia akan lari, dia akan takut. Makanya sebelum kita berniat untuk sholat, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismihi, sebut namanya tadi setan, Khanzab. Kemudian yang kedua, amalkan 3 T. T yang pertama, tumanina, yang berarti tidak tergesa-gesa di dalam melaksanakan sholat. Beda cepat, beda tergesa-gesa. Makanya ini setiap tahun pasti viral itu video tauhid di mana-mana itu di YouTube itu. Saya juga heran itu 23 rakaat itu selesai dalam waktu 7 menit Pak, bisa gitu. Nah kita saja di Masjid Darul Muttaqin 11 rakaat itu kadang sampai setengah jam, ada yang 45 menit. Ini 23 rakaat 7 menit. Saya lagi coba-coba demonstrasikan di rumah bagaimana caranya orang sholat. Saya atur timer stopwatch 10 menit, itu pun surah Al-Fatihah saya hambat 1 kali tarikan nafas, 15 menit lagi baru selesai. Makanya saya heran bagaimana caranya orang sholat. Mungkin kesimpulannya tidak langsung baca Allahu Akbar, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Allahu Akbar. Tumanina kan salah satu rukunnya sholat dari 13 rukun sholat. Jadi kalau tumanina ini hilang berarti sholatnya batal, harus kita ulang lagi. Yang kedua T-nya tafakkur.
Bahasa gampangnya, kita menghadirkan rasa bahwasanya pada saat kita sholat betul-betul Allah itu memperhatikan kita. Ada Rasulullah yang menyimak sholat kita. Kemudian yang ketiga, tadabbur, bukan hanya sekedar mengucapkan bacaan sholat, tetapi kalau bisa kita mampu memaknai bacaan yang ada pada sholat kita sehingga mampu menghadirkan fokus dan khusyuknya sholat. Bukan cuma Khanzab, ada lagi satu istrinya Khanzab ini gak apa-apa saya angkat sedikit ini karena lagi viral ini. Nama setannya itu Wasnan. Ini Wasnan, ibu setan yang selalu pompa-pompa suaminya supaya gak leper kalau lihat perempuan, supaya hijau matanya kalau lihat garis-garis. Umur 63 kalau lihat ABG langsung jadi 36 tahun. Itu Wasnan punya tugas itu. Suka suruh-suruh suami tak nikah siri, suka suruh-suruh suami tak selingkuh. Nah itu tugasnya Wasnan. Yang kejadiannya viral Pak, cinta segitiga. Gara-gara janda, satu meninggal, satu di penjara. Memang luar biasa janda. Ya, bukan cuma Yamaha di depan, tapi janda juga semakin di depan. Subhanallah. Dan ternyata memang janda itu fitnahnya lebih besar daripada gadis. Karena gadis kalau dia mau menikah harus pakai wali. Tapi kalau janda, yang penting dia sudah punya anak minimal satu, dia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Makanya fitnahnya besar. Jadi mohon para perempuan jangan selalu terjebak dengan kata-kata manisnya lelaki buaya darat. Karena kadang itu kalimat lelaki bahaya. Dia menjadikan syariat sebagai tameng untuk melegalkan nafsunya. Pernah dengar bahasa begitu? Daripada berzina mending dikasih tidak hati-hati bahasa begitu. Banyak saya perhatikan perempuan korban dikasih ditelantarkan. Kenapa? Karena dia tidak punya payung hukum. Memang sah secara agama tapi perlindungan hukumnya tidak ada. Makanya dinasah di kompilasi hukum Islam Indonesia tidak cukup dengan sah secara agama, tapi juga harus diakui di catatan sipil dengan bukti buku nikah supaya ibu dilindungi oleh undang-undang kalau macam-macam suami kita. Ini kan banyak juga nikah diam-diam tidak minta persetujuan, padahal di kompilasi hukum Islam Indonesia boleh poligami, tidak dilarang poligami, yang penting istri tak setuju. Dan ada surat pernyataan yang bisa diserahkan di kantor urusan agama. Oke. Cuma masalahnya mau di istri tak tanda tangan di surat persetujuan itu mau Ji. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Karena sekarang nikah siri itu sudah banyak disalahgunakan hanya untuk melegalkan nafsu saja. Tapi saya pernah dengar satu pengacara dia bilang begini, kalau suami itu nikah siri tidak bilang-bilang sama kita dia menikah lagi, kemudian ibu tahu dan bisa membuktikan, kemudian bawa ke pengadilan, maka suami kita itu bisa dipenjara 5 tahun. Itu yang bilang Hotman Paris Hutapea Pak. Itu yang bilang itu. Makanya tenang, ibu ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi sebenarnya kalau kita membahas ini masalah poligami yang selalu disandarkan dengan ayat fankihu ma taba lakum minan nisa mafna sulatha wa ruba. Kalau kita pelajari asbabun nuzulnya ini ayat, ini bukan menambah tapi sejatinya dia mengurangi asbabun nuzulnya. Karena sebelum turun ini ayat, istrinya orang-orang Arab pada saat itu tadi wa antimiti, ada yang 20 istrinya, ada yang 30 istrinya itu sama itu. Beristri lebih dari 10 itu hal yang biasa di zaman itu. Ini sekarang baru tidak biasa. Karena saking banyak istrinya, kadang nggak lupa yang mana ini istrinya, yang mana ini anaknya. Karena banyak nih kasihan perempuan yang ditelantarkan. Turun ini ayat memberikan batasan yang tadinya paling sedikit 20 istrinya dibatasi paling banyak 4. Berarti hakikatnya di sini bukan menambah Pak, mengurangi. Karena ada sambungan ayatnya fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan, dan apabila kamu tidak mampu berlaku adil, satu saja. Berarti memang konsepnya tahu, satu rasa sama rasa, satu di hati, satu untuk selamanya. Memang seperti itu konsepnya. Bagaimana dengan Rasulullah Ustaz? Rasulullah kan banyak istrinya, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Kita telusuri. Itu Rasulullah bukan dia yang menikahi, tapi ini perempuan yang minta dinikahi sama Rasul. Kan kalau rata-rata orang sekarang dia yang menikahi, bukan dia yang minta dinikahi, Rasul minta dinikahi. Itu pun tujuannya mengangkat harkat, martabat dan derajatnya perempuan, utamanya janda-janda yang suaminya sudah meninggal syahid di medan tempur. Jangan dilihat
Aisyah yang gadis. Aisyah itu kan Abu Bakar As-Siddiq yang minta Rasulullah, nikahi anakku ya Rasul. Karena siapa manusia yang tidak bahagia kalau Muhammad itu menjadi menantunya? Rasulullah diminta, bukan Rasulullah yang meminta. Ini kan kita, ada kita yang paksa. Makanya kalau kita berdasarkan asbab tersebut, Rasulullah itu kan istrinya rata-rata janda, tua yang sudah tidak punya tabungan, yang sudah tidak bisa kerja. Makanya kalau bapak-bapak mengikuti sunnah Rasul di panti jompo ibu pak, banyak janda-janda yang bisa kita angkat harkat, martabat dan derajatnya. Itu bisa. Kan mereka itu saja yang dibutuhkan itu untuk diangkat derajatnya. Kemudian saya mau cerita sedikit, saya tidak usah sebut. Ada saya punya teman itu dia marah-marah curhat sama saya, dia bilang, Her, itu istriku kurang ajar. Saya bilang kurang ajar apa? Saya mau poligami, dia marah-marah, tidak mau. Padahal poligami ini syariat Islam, dibahas. Kenapa dia marah-marah ya? Katanya saya nanti tidak mampu berlaku adil. Padahal saya sudah bilang pendidikan tetap saya berikan kepada istri-istri nanti. Bahkan gaji saya bagi dua. Mana istri itu lebih marah lagi, saya bilang begitu. Saya bilang berapa memang gajimu kan? 1,5 juta. Mau poligami 1,5 juta, pantrak nih. Makanya itu kalau nafsu yang terlalu dikedepankan. Makanya kita harus pahami, pelajari dan tadabburi baik-baik ini asal muasalnya di poligami sehingga kita paham dan tidak mau babi buta di dalam menjalankan syariat. Nah, jadi intinya azan itu cuma dua di sebenarnya panggilannya. Intinya dua di sini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat itu dulu baru Allah berikan kemenangan, dan tidak akan Allah berikan kemenangan kalau kita tidak salat. Makanya kita manfaatkan baik-baik akhir-akhir Ramadan ini. Ini kan sudah subuh ke-26, kurang lebih 4 hari lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ini kenang-kenangan yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Tapi sekarang ini malaikat bingung, di mana mau turun Lailatul Qadar karena jamaah sudah terbagi. Bingung ini malaikat, di mana mau turun Lailatul Qadar? Di Masjid Nabi Muntaqin kah? Di Pasar Gunung kah? Atau di Bulu Panaku kah? Tidak tahu di mana nanti turun Lailatul Qadar. Tetapi intinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan mengalami perubahan positif yang lebih baik dari sebelumnya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam pada Allah wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.